Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan pertemuan Pusat dan Daerah Konsolidasi Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, yang saya hormati Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati Saudara Sekretaris Eksekutif TNP 2K, yang saya hormati dan saya banggakan para Wakil Gubernur, para Wakil Bupati dan Wali Kota, selaku Ketua TKPD daerah, provinsi maupun kabupaten dan kota, yang saya hormati para kepala Bapeda provinsi maupun kabupaten dan kota selaku sekretaris TKPD, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir malam ini dan untuk besok pagi juga dalam pertemuan yang menurut saya sangat penting. Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah kita untuk mengatasi satu masalah bersama juga. Masalah yang sangat penting, yaitu masalah untuk bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang masih dalam perangkap kemiskinan. Sewaktu saya menerima amanah dari pemerintah untuk menjadi ketua TNP 2K, saya menerima dengan sepenuh setulus hati saya. Karena saya mengetahui ini adalah tugas yang sangat-sangat penting untuk kita coba atasi, kita coba jawab. Saudara-saudara sekalian, upaya untuk mengatasi kemiskinan, untuk mengentaskan saudara-saudara kita dari kemiskinan, itu adalah perintah agama. Perhatian pada kaum duafa. Siapapun pasti akan tersentuh kalau kita mengingat tugas untuk mengentaskan kemiskinan adalah perintah agama. Bukan hanya itu, tugas pengentasan kemiskinan adalah juga perintah konstitusi, perintah dari Undang-Undang Dasar kita. Ingat pasal mengenai fakir miskin? Tidak hanya itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan sebenarnya adalah juga perintah dari ilmu pembangunan. Sekarang kalau saudara-saudara sekalian membaca buku mengenai pembangunan ekonomi sosial, apapun, oleh pengarang siapapun, di situ pasti ada semacam tema yang utama. Salah satu temanya adalah penanggulangan kemiskinan. Dulu di masa lampau, beberapa dekade yang lampau, ada pendapat bahwa kemiskinan ini akan hilang dengan sendirinya kalau ekonominya tumbuh. Itu yang barangkali saudara-saudara sekalian pernah mendengar teori trickle down, teori menetes ke bawah. Tunggu saja tetesan, nanti akan hilang dengan sendirinya. Sekarang teori seperti itu sudah tidak ada yang mengikuti. Termasuk tentunya adalah negara kita. Kemiskinan hanya bisa diatasi tentu dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus dengan intervensi langsung oleh pemerintah, oleh negara, oleh daerah. Tidak bisa dibiarkan. Banyak contoh-contoh di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri tentunya adalah daerah-daerah tertentu
di mana ada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi kemiskinannya masih tinggi dan menurunnya secara lambat. Pertumbuhan tinggi, tetapi lapangan kerja yang diciptakan pas-pasan saja. Ini menunjukkan perlunya pemerintah, pusat, daerah bersama-sama tentunya dengan elemen-elemen lain, apakah itu dunia usaha, apakah itu masyarakat sendiri, untuk melakukan intervensi langsung. Intervensi ini adalah suatu program yang langsung diarahkan kepada upaya untuk mengatasi kemiskinan ini. Tanpa itu, kemiskinan tidak akan hilang dengan sendirinya. Ini adalah pandangan yang sekarang berlaku di ilmu teori pembangunan. Oleh sebab itu, saya kira kita harus menerima tugas ini, amanah ini, dengan sebaik-baiknya untuk kita laksanakan. Perintah agama, perintah konstitusi, dan perintah dari ilmu itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melakukan itu, saya kira bukan untuk siapa-siapa, tapi ya untuk kita sendiri, untuk daerah kita sendiri, untuk negara kita sendiri. Masing-masing daerah mempunyai kepentingan untuk menangani masalah penanganan kemiskinan di daerahnya dengan sebaik-baiknya. All out. Sebabnya tentu dari segi macam-macam. Tadi saya sebutkan perintah amanah dari agama, konstitusi, dan ilmu, tetapi juga dari segi kepentingan daerah itu sendiri. Bahkan kepentingan dari pemerintah daerah itu sendiri untuk mendapatkan dukungan dari rakyatnya. Kepentingan dari pemerintah nasional untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menganggap ini ada sebagai kerja sampingan. Ini adalah kerja full time, bahkan kalau ditaruh di atas peringkat prioritas ini terletak pada tingkat yang sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Upaya untuk membantu saudara-saudara kita yang masih dalam kelompok miskin. Kalau ini sebagai tugas utama yang amanah yang tidak bisa kita kesampingkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melaksanakan ini secara seefektif mungkin. Masalahnya bukan lagi ini penting atau tidak, ini sangat penting. Masalahnya adalah bagaimana kita menangani ini seefektif mungkin dengan sumber daya yang kita punyai, sumber daya keuangan, sumber daya kapasitas penanganan, birokrasi, kelembagaan, dan lain-lain di masing-masing daerah. Jadi masalahnya adalah cari jalan yang terbaik. Tidak benar kalau kita hanya memberikan uang begitu saja. Kita kumpulkan uang, kita bagi. Itu bukan cara yang terbaik untuk menolong saudara-saudara kita untuk mengentaskan diri mereka dari kemiskinan. Kita harus menolong mereka dengan cara yang lebih inovatif, lebih efektif, dan lebih lestari. Tidak hanya memberikan ikan, tetapi memberikan kailnya. Oleh sebab itulah, bagaimana cara kita melakukan itu sangat penting. Program untuk intervensi yang saya sebutkan tadi sangat penting untuk dirumuskan dengan baik, dilaksanakan dengan baik di lapangan. Oleh sebab itulah, dalam masa kabinet sekarang, kita menekankan sekali masalah bagaimana kita bersama-sama, pusat dan daerah, melaksanakan ini dengan langkah yang sinergis untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Caranya inilah yang penting, yang perlu kita cari. Dan cara ini antara lain tentu adalah dengan sinergi antara pusat dan daerah tadi. Para hadirin, yang paling pertama, syarat yang paling pertama menurut pandangan saya,
untuk bisa merumuskan suatu program kegiatan yang efektif untuk menangani kemiskinan dengan sumber daya yang ada pada kita mendapatkan hasil yang paling baik. Itu adalah yang kita sebut efektif. Maka yang paling pertama syaratnya menurut saya itu adalah kita tahu siapa yang kita akan tolong. Siapa ini penting. Uang ini terbatas, kemampuan kita, sumber daya kita terbatas untuk melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan ini. Jadi ya sangat penting kita tahu siapa yang akan kita tolong. Dengan bahasa yang lebih teknis, targetnya siapa, sasarannya siapa. Tidak bisa, kalau kita ingin efektif, tidak bisa kita menganggap sasarannya umum-umum saja. Itu akan memakan sumber daya kita terlalu banyak tanpa mempunyai pengaruh kepada yang kita inginkan, yaitu kelompok miskin. Oleh sebab itu yang paling pertama menurut saya untuk kita sama-sama rumuskan dengan cermat dan baik itu adalah sasarannya siapa, targetnya siapa. Harus ada oleh sebab itu informasi dasar untuk merumuskan program yang efektif, yaitu siapa sasarannya. Tidak cukup hanya dengan angka besar. Katakanlah desa ini, kecamatan ini, itu, dan sebagainya. Tidak cukup. Yang paling efektif tentunya adalah kalau kita tahu secara individu siapa yang perlu kita tolong. Oleh sebab itu, saat ini sedang dilaksanakan pengumpulan informasi mengenai hal ini untuk seluruh daerah di Indonesia. Badan Pusat Statistik menjadi ujung tombaknya, tetapi ini adalah kerja bersama-sama dari banyak instansi. Saya harapkan nanti hasil ini bisa kita mulai manfaatkan pada tahun 2012 nanti. Data ini adalah data yang benar-benar sudah diuji di lapangan mengenai siapa-siapa yang disebut miskin, kondisinya bagaimana, keluarganya bagaimana, anaknya berapa, umurnya berapa, sekolah atau tidak, tempat tinggalnya di mana. Semua ini adalah informasi dasar bagi kita untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang efektif. Tanpa itu kita hanya meraba-raba dan banyak uang yang hilang nanti. Banyak kegiatan yang tidak mencapai sasarannya. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan nanti begitu ini sudah kita selesaikan hasil dari survei ini, nanti kita akan sosialisasikan kepada daerah, kita akan uji dengan daerah, dan itu kita sepakati sebagai data atau informasi dasar yang kita sama-sama anggap sebagai sasaran kita, sasaran bersama. Ini sangat penting untuk kesepakatan untuk mempunyai sasaran bersama yang sangat tajam. Siapa? By name, by address. Namanya siapa, di mana, situasi keluarganya bagaimana, dan lain-lain. Tetapi kalau kita sudah tahu sasarannya ini, maka sangat mungkin program yang kita laksanakan, kita rumuskan dan kita laksanakan, baik di pusat maupun daerah tidak akan tabrakan, dan akhirnya justru akan memberikan manfaat yang maksimal bagi sasaran kita. Jadi nanti informasi dasar ini akan memberikan data yang sangat tajam mengenai siapa, di mana, kondisi keluarganya bagaimana. Dan disitulah lalu kita bisa menentukan, oh ini memerlukan dukungan di bidang ini, dan sebagainya. Jadi yang paling pertama nanti adalah kesepakatan mengenai informasi dasar sasaran ini.
Saya harapkan besok ada lagi pendalaman mengenai hal ini, tetapi ini harus ada kesepakatan bersama nanti. Menggunakan data yang sama, jangan sendiri-sendiri. Nanti banyak kemubaziran kalau masing-masing mendefinisikan sasarannya sendiri-sendiri. Bahkan bisa menimbulkan bias atau kecenderungan yang tidak objektif. Ini semua harus didasarkan pada kriteria atau ciri-ciri yang objektif. Yang kedua, yang perlu saya sebutkan sebagai syarat untuk penanganan kemiskinan yang efektif, itu adalah programnya harus sistematis nantinya. Tidak bisa dipikir semalam besok harus dilaksanakan, lusa ganti lagi programnya. Programnya harus sistematis dan harus ada rencana mengenai sasarannya dan hasilnya. Jadi artinya harus bisa dimonitor hasilnya kayak apa. Suatu program yang tidak bisa dimonitor hasilnya, itu ya program yang tidak bisa dievaluasi. Ya jalan saja, tetapi nggak tahu ini hasilnya baik atau buruk. Oleh sebab itu harus ada monitoring nanti. Sistem monitoring ini yang sangat penting. Nanti kita upayakan untuk dikembangkan bersama-sama, pusat dan daerah, dengan ciri-ciri khas daerah masing-masing. Saudara-saudara yang saya hormati, saudara ketahui pemerintah pusat telah merumuskan program sistematis ini menjadi 4 klaster. Saya kira tidak perlu saya masuk ke sana, terlalu panjang nanti. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4. Ini sebenarnya adalah perwujudan dari perumusan program yang sistematik tadi. Program ini sebenarnya adalah hasil dari suatu proses percobaan dari waktu ke waktu. Dan bahkan sebagian belum selesai dalam proses perumusannya. Sebagai contoh, program Keluarga Harapan, klaster 1. Ini adalah program yang evolving, yang sedang jalan, sedang dikembangkan. Belum sampai pada bentuk akhirnya. Ini sedang kita garap dan itu sebenarnya kita mendapatkan masukan dari pengalaman di banyak negara. Bantuan langsung tunai yang telah kita lakukan dulu bisa memenuhi fungsi darurat pada saat-saat darurat. Kita beri uang. Masyarakat yang terkena dampaknya, apakah itu harga BBM naik, apakah itu ada krisis, itu bisa dikurangi dampak negatifnya bagi kehidupannya. Tetapi dalam keadaan yang lebih normal, memberi uang langsung tunai itu bukan yang optimal ternyata. Banyak studi di negara lain yang menunjukkan yang lebih optimal adalah yang disebut dengan bantuan tunai tetapi dengan syarat. Conditional cash transfer. Yaitu dengan syarat. Tidak uang di drop, selesai, kita tutup mata. Bantuan langsung dengan syarat itu artinya ada syarat-syaratnya untuk penerima untuk mendapatkan bantuan ini. Bantuannya dapat dalam bentuk uang, tetapi dengan syarat. Masalahnya apa? Masalahnya kalau langsung tanpa syarat, itu biasanya lalu uangnya itu tidak bisa dimonitor. Ada keluarga miskin, diberi uang, bantuan langsung tunai, mestinya digunakan untuk meningkatkan gizi keluarga, untuk membayar biaya sekolah anaknya, tapi bisa saja tanpa persyaratan ini jadi rokok, jadi untuk bayar HP dan sebagainya itu. Yaitu
Itu kebutuhan juga, tetapi kalau kita melihat kebutuhan yang pokok dari suatu keluarga yang belum cukup, ya tentunya pada anaknya dan sebagainya. Jadi bantuan bersyarat ini adalah yang sedang kita garap dalam konteks PKH. Saya tidak masuk ke klaster 2 dan 3 dan 4. Barangkali besok kita saudara-saudara bisa melanjutkan itu. Yang saya ingin garis bawahi malam ini adalah perlunya networking, jaringan komunikasi antara pusat dan daerah. Tanpa itu masing-masing akan berjalan dengan sendirinya dan masing-masing tentunya hanya mampu melaksanakan programnya dengan kapasitas yang ada tanpa ada dukungan dari yang lain. Saling berkomunikasi, saling mendukung, ini adalah kunci. Kalau kita ingin upaya kita untuk menanggulangi kemiskinan ini secara efektif, secara nasional, bersama-sama. Oleh sebab itu nanti saya anjurkan, saudara-saudara, para wakil bupati, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kepala Bapeda, provinsi maupun kabupaten dan kota, untuk saling bertukar nomor HP dengan kita di pusat. Adakan hotline, apapun yang diperlukan kita sama-sama bisa memberikan. Pusat, saya akan minta nanti memberikan dukungan sepenuhnya pada TKPD. Kita akan beri dukungan, apakah itu pelatihan, apakah itu apapun nanti yang bisa fasilitasi yang lain. Tapi memang harus ada komunikasi. Kalau jalan sendiri-sendiri, saya kira rugi nanti saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, kalau tadi saya mendengarkan TKPD dari seluruh 400 berapa tadi, baru 370, ya sisanya ini adalah kelompok yang rugi sebenarnya. Nanti kita akan sama-sama mempunyai saling mendukung ini, program saling mendukung. Segera saja dibentuk dan kita akan saling mendukung, saling memfasilitasi. Saya seringkali ke daerah nanti, saya akan coba untuk selalu melakukan pengecekan nanti kemajuan dari TKPD daerah. Para hadirin, tadi disebutkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah sekarang sedang memikirkan untuk membuat suatu perhitungan indikator sukses tadi. Tadi tiga macam sukses tadi, pertumbuhan ekonominya bagaimana, penurunan tingkat kemiskinannya bagaimana, peningkatan lapangan kerja atau penurunan pengangguran bagaimana. Ini saya kira sedang digarap oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bersama dengan Bappenas dan tentu akan dibantu oleh instansi-instansi yang lain. Saya harapkan ini nanti menjadi ukuran sukses yang objektif bagi daerah-daerah dan saya harapkan nanti lebih lanjut lagi akan ada penghargaan yang setimpal. Penghargaan yang beneran, termasuk penghargaan yang lebih konkret, tidak hanya secara kertas penghargaan, tetapi sesuatu yang lebih dari itu. Ini sangat penting bagi kita untuk mendorong yang benar-benar telah mencapai prestasi yang bisa dihargai, tentu akan kita hargai. Yang belum, ya tentu belum kita hargai. Saya belum memikirkan apa perlu penalti, barangkali belum perlu ya, tapi penaltinya ya kita tinggalkan saja, itu saya kira kerugian yang besar bagi daerah. Kalau dicuekin oleh kelompok besar kita semua ini, jangan sampai dicuekin oleh rekan-rekan kita. Saya kira setiap daerah punya kemampuan ini dan saya kira pemerintah pusat dalam hal ini siap untuk memberikan dukungan. Asal tadi yang saya sebutkan, dengan
keseriusan yang betul di hati untuk menangani masalah kemiskinan ini dengan upaya yang betul untuk merumuskan program yang sistematik dan baik. Kita akan dukung sepenuhnya. Para hadirin, tadi disinggung oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa masing-masing daerah ternyata mempunyai inisiatif sendiri. Juga di dalam tayangan tadi. Masing-masing daerah mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya untuk menangani kemiskinan. Ruang untuk inisiatif ini kita buka seluas-luasnya. Tidak ada hambatan bagi siapapun, daerah manapun untuk melakukan inisiatif, inovasi, langkah-langkah khusus bagi daerahnya untuk menangani masalah kemiskinan. Pemerintah pusat dalam hal ini mempunyai program pusat yang merupakan barangkali adalah program dasar. Program dasar yang kita berlakukan untuk semua daerah dengan syarat, dengan ciri-ciri yang sama. Tidak ada bedanya. PNPM di satu daerah, daerah lain juga sama. PKH juga demikian, KUR juga demikian. Tidak ada perbedaan, tapi ini adalah program pusat. Bisa dikatakan bagi daerah ini adalah program minimal bagi daerah. On top dari itu kita persilahkan inisiatif apapun. Tetapi program minimal ini jangan dibengkelaikan. Ini minimal dan kita dukung penuh dari pusat. Oleh sebab itu program minimal ini sama-sama kita amankan. On top dari itu kita persilahkan daerah mempunyai inisiatif program-program yang bisa lebih mempercepat penanganan kemiskinan di daerahnya dengan kondisi yang sesuai dengan daerahnya dipersilahkan. Dan itu kita akan dukung. Tentu ini semua sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Kemampuan finansial, kemampuan yang lain. Para hadirin, itulah yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kehadiran saudara dalam pertemuan ini. Ini pertemuan yang sangat penting menurut saya untuk menyatukan pandangan. Jangan sampai ada kemubaziran nanti. Sayang. Ini uang rakyat, nanti kita harus kembalikan semaksimal mungkin bagi rakyat. Jangan sampai hilang di tengah jalan karena macam-macam, termasuk karena ketidakefisiennya. Karena program yang tidak baik, itu juga salah satu dosa kita. Untuk tidak mengembalikan secara penuh manfaat kepada masyarakat, bukan hanya mengambil uang hilang, tetapi program yang tidak jalan, itu adalah dosa juga bagi kita. Karena manfaat yang seharusnya diterima rakyat kembali, itu tidak diterima oleh rakyat karena kita tidak merumuskan program kita dengan baik, tidak melaksanakan program dengan baik. Demikianlah saya kira sambutan saya, dan akhirnya dengan memohon ridho dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan pertemuan pusat dan daerah dalam penguatan kelembagaan TKP di daerah resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi pemukulan gong Menteri Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Sekretaris Eksekutif TNP 2K.